Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin. Terakhir nih. Apa? Video terakhir tahun ini. Oh iya, ini kemungkinan video terakhir di tahun 2025. Insya Allah kita akan terus eksis ya sampai minimal muktamar. Ya. Yang mana? Sebenarnya kita mau ngobrolin apa tuh udah antara greget, kasihan, ngena, sudah bingung lah pokoknya. Tapi yang jelas harus diobrolin bahwa fakta ya seperti biasa lah kita ngomongin PBNU ya yang masih rame gitu, meskipun ada bencana gitu ya. PBNU hari ini masih konfliknya makin panas gitu ya, dan kemarin sudah ditunjuk seorang PJS Ketum PBNU yaitu Kiai Zulfa Mustafa, yang tidak lain adalah Wakil Ketua Umum PBNU. Ponakannya Kiai Ma'ruf. Gitu, iya. Ponakan Kiai Ma'ruf, bilangnya ponakannya Kiai Ma'ruf. Nah ini berarti kan ada dua kepengurusan. Nah, ini statusnya bagaimana ini? Mana yang absah, mana yang tidak menurut agama atau menurut negara ya? Ahli tata negara. Ahli tata negara dan ahli agama ya. Ini premannya ternyata kemarin yang menjadi banser di pleno itu ya. Wow. Bahwa PBNU hari ini dinyatakan punya dua ketum. Ini kan ada dua matahari ya, nyata ternyata. Ini akan bagaimana nanti ke depan gitu. Sedangkan kantor PBNU aja nggak besar-besar amat gitu. Meskipun berapa lantai sih? 8 ya? 8. Iya kan. Nah ini Kiai dengan diangkatnya PJ Kiai Zulfa itu udah kata-kata di sebelah. Akan seperti apa nanti PBNU ke depan? Kalau untuk PBNU ke depan ya memang teman-teman kita kan ada yang berseloroh begini. Gimana kalau dipertahankan aja dua kepemimpinan ini? Ibaratnya ya udahlah, pengen tahu kayak gimana, karena dari Mustasyar pengennya islah, tapi Ki Miftahul Akhyar tetap, terus ibaratnya tetap mencari, kan waktu itu bikin tim pencari fakta gitu kan, fakta di lapangan. Iya. Dengan huru hara masalah tambang segala macam. Walaupun sebenarnya ada program yang bagus sebenarnya waktu itu tuh, di antara selama 25 tahun itu PBNU itu pengennya dari 2025 sampai 2050 itu bagaimana masyarakat Nahdlatul Ulama itu menunggu momentum ketika Indonesia emas tahun 2045. Nah, NU itu saya sebenarnya agak capek juga bicara tentang dualisme kepemimpinan ini. Iya. Makanya saya lebih cenderung udahlah konsentrasinya di pesantren, bagaimana SDM di pesantren yang tidak gagap dengan adanya teknologi, terus menyiapkan kader-kader yang bonafit gitu ya, yang tidak hanya paham tentang agama tapi paham juga tentang politik, paham tentang bagaimana Aristokrat lah. Iya, aristokrat gitu kan. Kan selama ini PBNU cenderung ya bagian-bagian doa lah ya. Doa, terus basul masail. Nah, ke depan itu saya cenderung terlepas bahwasannya kisruh sekarang, saya udah berpikir bagaimana NU bikin sebuah lembaga pendidikan yang digagas oleh Prabowo waktu itu, menginginkan sebuah tempat spesial orang-orang yang hebat dan kumpul di situ untuk generasi ke depan. Jadi kalau bicara kisruh tetap. Jadi makanya bagaimana NU ada sebuah lembaga pendidikan, habis itu mengumpulkan dari unsur-unsur pesantren yang dididik dari sisi agama kuat, dari masalah tata negara kuat, habis itu dari sisi
dari sisi keilmuan yang lain, bukan hanya hal agama ya. Iya. Karena banyak sekali, mohon maaf, kayak Bahsul Masail itu kan tidak terserap juga di masyarakat. Ah. Itu loh, maksud saya bagaimana NU ke depan itu menyiapkan kader-kader yang memang untuk siap nanti 2050. Karena programnya itu PBNU itu 2025 sampai 2050 Untuk gitu. yang mana nih? Yang mana? PBNU yang sekarang itu Gus Yahya sebenarnya ada program yang 2025 ini habis itu sampai 2050, karena Indonesia saja nanti akan menjadi Indonesia emas itu tahun 2045. Iya. Nah itu sebenarnya makanya sekarang bonus demografi lah itu, tapi kan harus SDM-nya harus kuat. Nah bagaimana di situ NU dari mulai sekarang bikin pesantren yang di situ digembleng, digembleng dari segi pemahaman tentang bagaimana mengelola tambang, karena NU sendiri tentang masalah fikih ekologi gitu loh. Fikih sekarang di NU aja itu kan bicaranya tentang ubudiyah, tentang person per person ya, tentang ubudiyah dengan Allah, habis itu muamalah, penjual beli. Ya oke lah, ada di situ tentang jual beli online, jual beli tentang Lazada, tentang pernikahan, tentang teknis hukum person. Tapi kalau fikih ekologi kita belum pernah, walaupun sudah ada Bahsul Masail, tapi kan gaungnya baru sekarang. Iya. Ketika Profesor Kiai Said Agil mengatakan bahwasanya hukumnya haram kalau memang ada yang banyak mudor. Nah itu bagaimana mendorong fikih-fikih yang produk dari pesantren itu masuk ke undang-undang resmi negara gitu loh. Ya, tapi selama ini pesantren Bahsul Masail itu kan apa ya, sebatas kontrol aja gitu. Iya, Bukan itu aktor. dia. Bukan aktor, karena kitanya sendiri di masyarakat ya lagi-lagi berjibaku dengan Pikir. ya dengan zikiran, solawatan. Ya. Bukannya tidak penting, bukan. Tapi minimal ke depan itu tidak gagap bagaimana nanti ketika dunia sudah cepat berubah. Sok silakan kalau yang mau membicarakan kisru PBNU, karena ini orang di balik layar tadi semua. Iya ya, akhirnya ada singgungan dengan Indonesia Emas 2045. Iya. Artinya usia 100 tahun. Ya, Saya khawatir nanti seperti PBNU. Alih-alih PBNU itu sekarang adalah generasi emasnya, ternyata konflik yang dihadapkan. ya itu terpenjara ibaratnya Gus Yahya ketika ada program mercusuar ke depan, tapi sekarang justru terkudeta oleh konflik internal. Bagaimana ibaratnya mikirin keluar, kalau di keluarga aja masih ribut. Nah itu makanya. Kan begitu, terpenjara oleh Akhirnya konflik. begitu. Itu saya punya pikiran seperti itu. Berarti agak ya Kiai mengabaikan konflik sekarang ya. Ya ibaratnya kemarin aja, mohon maaf, mustasyar aja ketika kumpul dengan sesepuh yang waktu itu di podcast sebelumnya saya bilang Kiai Sepuh udah harus turun. Setelah turun Diabaikan ya. ya wallah alam diabaikan atau tidak, tapi tidak hadir di situ. Makanya udahlah. Saya sih Tapi kemungkinan dua ketum ini akan bertemu atau gimana ya? tanya nih. Kan belum ketemu sampai hari ini kan? Belum. Nah iya. Apa ada Saya tahu aja gitu. barangkali ada bocoran? Barangkali ada bocor halus gitu, rembes banyak ya nggak apa-apa. Belum ya? Belum ketemu. Saya yakin sih belum ketemu antara PJ dan ketua yang di PJ ya. Yang di PJ-in. Ketua yang di PJ-in. Iya. Bahkan kesepakatan kantor PBNU hari apa untuk apa aja kayaknya belum dibahas. Belum dibagi ya. Belum dibagi karena kantor PBNU mungkin lantai 3 tetap Gus Yahya, kan nggak enak ya, ngusir orang kan nggak enak. Iya. Sama orang ini bisa diusir. Terus lantai 2 untuk Kiai Zulfa. Ntar Rois Amnya di Kiai Miftahul Ahyar buat Kiai Zulfa. Nanti Gus Yahya mungkin bisa mengambil Rois Am Kiai Ma'ruf kalau mau. Karena Kiai Ma'ruf kan udah beberapa poin udah pada mundur tuh. Iya. Terus beberapa pernyataan beliau terkait Kiai Zulfa juga udah keluar. Mau anak saya sendiri saja kalau tidak melanggar peraturan konstitusi tidak di apa bahasanya tidak direstui lah. Itu kan berarti kan ada kode untuk Gus Yahya bisa meminang Kiai Ma'ruf jadi Rois Am baru. Iya. Ya sekalian aja. Jadi ya kan
Jadi kayak keluarga, dari sisi PJ PBNU ada Kiai Zulfa, dari sisi yang ini PBNU yang lama ada Kiai Ma'ruf, udah. Jadi posisinya masih aman-aman saja. Biasanya kalau mohon maaf ya, kalau pesantren yang konflik pecah itu pesantrennya besar ya, Iya, biasanya besar Iya. dan bikin baru. bikin baru nih. Apa ini bikin baru? Jangan PBNU juga begitu. Enggak, kalau Biar kan PBNU itu pecah, biar besar gitu dua-duanya. Oh, nanti ada PBNU Perjuangan. Iya, Bang. Iya. PBNU Perjuangan. enggak, kalau PBNU Ribon. warga NU sendiri kan secara hitung statistik terakhir itu berapa juta itu? Sangat 60% banyak. ya. Iya. Hampir seluruh 60% warga Indonesia. Islam Indonesia Ini 100 orang juta NU. lebih. Iya, iya, iya. Kalau cuma satu PBNU mengurus Belum gitu yang di banyak, makam-makam itu. belum di makam-makam itu Iya. Kasus sensus itu. Malah ya nggak mati. mengurus begitu banyak orang, saya rasa keberatan. Mungkin Dibagi lah ya, dibagi dua, mungkin bisa lebih stabil mungkin. Oh gitu. Tapi syaratnya ini terkelola dengan baik dan tidak saking ricuh, tidak saling sikut-sikutan. Saling melengkapi lah ya. Nah, saling melengkapi, Saling melengkapi. atau Dibagi ya, per wilayah. inilah minimal tidak saling singgung, tidak saling singgung itu minimal lah, minimal. Enggak ini. Tapi Nah, itu mungkinan dua matahari menarik nggak apa-apa. kayaknya. Dua matahari nggak? Ya itu dia masalahnya. Satu gedung dua matahari. Lebih terang. Oh lebih terang. Panas. Satu Bukan aja terang panas. malah panas. Itu ada berapa bintang? 9. Bintang ada Kali 9. 2 dibagi. Oh, dibagi. Kan kali 2. Gimana baginya coba? Bisa Empat setengahan. Tambangnya tarik-tarikan. tambahnya tarik-tarikan bintangnya dibagi dua. Tapi kemarin bahwa Ketum Gus Yahya mengirim surat ke Kemenkumham. Itu sudah ada respon belum ya? Ya, Keabsahannya gimana keabsahannya, Mi? Kira-kira secara hukum. Menkumham itu kan SK kepastian hukum ya. Jadi Iya. suatu organisasi dianggap sah Legal. legal menurut dasar hukum negara, Iya. yaitu Menkumham. Ya. Nah, kalau hingga saat ini di Menkumham ya tetap masih Gus Yahya. Nah, ya itu pasti akan di Menkumham tidak serta merta langsung memutuskan, pasti juga bingung juga itu. Kisruh PBNU itu pasti akan sangat hati-hati. Iya. Tidak, pemerintah juga tidak akan memperlihatkan keberpihakannya secara langsung, pasti itu. Pasti pakai jalur yang lain lah. Iya. Jadi ya mungkin ujungnya akan di SK Menkumham, tapi soal konflik internal ini sejauh mana ya itu akan terjadi, sudah kehendak alam, kehendak Allah. Jadi konflik ini kalau kita melihat ya gimana ya, kita udah tadi frustasi, pasrah, dan kalau ngomongin doa, lo NU itu surplus doa itu. Ibaratnya semua orang berdoa gitu, dari santri, kiai, ngomong dalil apa saja soal anti perpecahan, dalil kedamaian, kita surplus dalil. Bahkan perpecahan pun ada dalilnya. Yang defisit cuma akal sehat aja. Ya, gerem banget ini. Pakai lagi bukan NU ya. Iya. Defisit ini. Nah, ini perpecahan ini kan sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang, perpecahan yang ya kalau dulu kan kita melihat perpecahan itu ada dua kubu, selalu kelompok politik sama non politik. Ya, kelompok politik itu menginginkan bahwa NU terlibat aktif di politik. Iya. Karena video kita kan juga sejarahnya ada berkaitan dengan politik, kita pernah menjadi partai juga. Iya. Yang non politik ya ingin kembali ke khitoh bahwa NU ya organisasi keagamaan, tidak boleh ke politik. Itu pertentangan lama itu. Pokoknya tahun sekian intinya pertentangan politik dan non politik. Nah, kalau yang sekarang ini agak unik ya, maksudnya sama-sama politik, sama-sama secara gagasan tuh sama, secara visi misi sama, tidak ada pengelompokan. Paling kelompoknya kelompok sultan sama keramat aja. Secara visi misi tidak ada pertentangan seperti dulu. Ini lebih ke pertentangan internal dan kalau kepentingan lah. Kalau ada yang bilang ini sebenarnya kepentingan
pribadi 3 orang ini, antara Rois Am, Tanfit sama Sekjen. Sekjen ini. Tapi gini Pak, Yang sebenarnya bisa bertiga itu bisa ngopi selesai sebenarnya. selesai dengan ngopi ya. Iya. Nggak suka kopi mungkin. Gini, kalau untuk masalah politik Pak, untuk huru hara politik itu sebenarnya sudah terwadai di PKB. Artinya ketika orang PBNU pengen bermain di politik, itu makanya PKB itu anak kandung dari PBNU. Ya. Karena yang melahirkan adalah sang penggagasnya waktu itu memang orang-orang sesepuh yang sekarang sudah jadi sesepuh ya. Nah, kita Itu. bicara ini waktu Partai NU. Iya dulu Partai NU waktu itu kan kembali ke itu ketika masa Iya. era Soeharto, ketika waktu itu tidak diberikan ya tidak dikasih napas lah waktu itu. Nah waktu itu ketika momentum 98 itu lewat, NU bikinlah Partai PKB. Artinya ketika ada kiai yang mau punya gagasan untuk negara, silakan main di PBNU. Main di PKB. Makanya sekarang banyak juga orang-orang yang mohon maaf, dia punya struktur kepengurusan di PWNU, tapi bermain juga di PKB, Nah, aktif di PKB. sekarang kalau ngomong-ngomong soal PKB nih. Oh iya PKB ya? ini Kemana di itu? tengah-tengah perpecahan kelompok Sultan dengan Keramat ini, PKB posisinya di mana nih? Oh iya, ini Ngapain mungkin tahu PKB di mana ini? Tengah-tengah. PKB lagi lihat, Lagi ngamatin ngawas, aja. mengamati. Oh, Ambil senyum. Kalau kita lihat PKB Caimin kan begitu cerdas, sampai PKB bisa bertahan sampai sekarang, diakui andil Caimin, keputusan Caimin tuh sangat ini. Mulai dia nyalon capres, tiba-tiba jadi wapres, tiba-tiba jadi timnya mana, itu kan untuk menjaga keutuhan PKB, Terus jangan-jangan keberlangsungan PKB. jangan di muktamar Caimin yang maju. Nah ini Nah, dia lagi Dia nih. udah hitam jangan-jangan. melihat karena ketika saya bayangin kalau Caimin salah membela bisa berakibat fatal terhadap ini kan gini loh ya, ini sialnya bagi santri nih, sialnya nanti untuk komen di perpecahan ini tuh sangat sial kita mau mendukung Gus Yahya, ntar lawanannya sama Rois Am, mau mendukung Rois Am, di sini Duriah Rembang dan yang lain-lain. Nah, sama-sama kayak jadi kualat, kalau mendukung A kualat, mendukung B kualat. Sebagai santri kan jadi riweh gitu. Tapi posisinya. santri itu kan mencontoh kiainya. Tapi Ya. kalau kiainya berantem ya kita ikut berantem juga. Nah, itu masalahnya. Jangan Kita- gitu ya, jangan. Enggak gitu-gitu amat. Waduh, jangan gitu-gitu amat, nanti berbahaya itu. Makanya ini Aduh, sebenarnya sial, ini posisinya kita sial untuk mendukung AB, repot gitu. Ya udahlah, sekarang gini aja sebenarnya enaknya gitu. NU tetap berjalan sebagaimana mestinya. Warga NU tetap Ya, Mas Wajah, Iya. amaliyah tetap. ya. Ini perpecahan cuma perpecahan secara organisasi, secara amaliyah saya Ya. yakin kubu Sultan sama kubu Keramat sama amaliyahnya, Ideologinya sama masih kegeser. kunut lah, sama-sama masih kunut lah, sama Iya. masih tahlil. Kecuali beda ini ya, ternyata kubu mana mempunyai amaliyah yang disusupkan secara ini ideologi, itu kan Iya. beda lagi. Ini kan Makanya- sama. Makanya secara prinsip itu sama. Lama nggak ada perpecahan sebenarnya secara prinsip, ini cuma Iya. perpecahan organisasi. Ya. Nah, jadi kalau mau, saya rasa untuk akur untuk dua kubu ini, walaupun ada muktamar sekalipun, saya kok nggak yakin akan akur gitu. Akan akur tuh dalam artian akan Islam menjadi satu dan tidak ada riak-riak di belakangnya. Itu nggak yakin karena yang perpecahannya ini organisasi. Ya kalau mau main damai, kita nunggu Nabi Isa turun satu, poinnya satu pertama. Imam Mahdi lama nih. Iya. Karena itu satu-satunya nanti jadi ketua PBNU yang akan menyatukan NU itu nanti satu-satunya. Sekjennya siapa sekjennya? Imam Mahdi jadinya. Iya, Bapak. Itu satu-satunya itu. Yang kedua, ya udahlah, yang orang-orang NU yang senang dengan Kiai Miftah, udah dukung Kiai Miftah menjadi Rois Am sampai Iya. kapan nanti. Tapi Orang-orang yang pendukungnya Gus Yahya, ya udahlah dukung Gus Yahya, nggak usah saling menghujat, nggak usah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita tunggu mereka ngopi bersama dan menyepakati satu hal gitu. Karena kayak Zulfa ya kayak gitu, Gus Yahya juga kayak gitu, kayak Miftah juga seperti itu, Iya, iya. dan yang lain juga ini agak sulit kita untuk ini, karena untuk komen di masalah ini ya keilmuan kita kan jauh di bawah
beliau-beliau ini kalau kita usulkan untuk sesuatu yang baik, siapa kita gitu posisinya. Kita aja masih main slot. Walaupun bohongan gitu kan. Nonton bokep juga masih kadang-kadang. Di publik tuh muncul narasi Kiai Zulfa kan notabene sebagai waketum ya, tapi kok bisa ke bawah dan mau jadi PJ itu loh. Ini kan sosok Kiai Zulfa itu sebenarnya siapa gitu. Kan selama ini kan dikenalnya sebagai kiai yang ya kiai apa sih, kiai ngaji lah ya. Ya, Ngisi-ngisi pengajian, ngisi itu, ngisi ini. lingkungan bisa membentuk 80%. Lingkungan itu bisa membentuk seseorang itu 80%. Nanti ketika masuk di circle itu, tarik ulurnya di situ. Ya kekuasaan itu memang seksi ya. Betul. Orang ulama pun tergoda gitu. Ya, maka dari sisi itu ya manusiawi lah ya. Ketika duduk dengan orang tambang, ya ngobrolnya tambang ke bawah, masalah tambang. Tapi nggak dapet. Itu dia. Repot kan? Makanya serba repot. Mantap. Ente sebagai warga NU gimana? Setelah saya ngobrol sama NU paling bawah nih Iya. di ranting, Ya, kalau udah di bawahnya lagi lah, pokoknya paling bawah itu gimana tuh? mereka itu pusing sih. Gimana? Pusing. Pusingnya misalkan nih kalau ada 2 pengurus PBNU kan sebentar lagi mau puasa ya, Oh iya. pasti kan Ikut siapa ya? bikin Isbat. Riyadul Isbat ya. Iya. Kalau seumpamanya yang salah satu berbeda, yang satu tanggal 2, yang satu tanggal 3, nanti di bawah mau ikut siapa? Nah, iya, itu di Itu kan kalangan dilema juga tuh. NU bawah ya. Nah iya nih, yang di bawah itu dilema juga sebenarnya. Kalau kaderisasi mungkin masih berjalan, Iya, betul. iya, iya. Ntar juga yang SK-in siapa nih? Mau Nah. kubu yang mana SK-nya? Saya yakin secara pakem-pakem keagamaan fikih sama. Masih sama. Mau mulai Nah, tanggal-tanggal yakin masih sama itu. Cuma beda keputusan politik saja pasti. Ya. Pasti akan beda, cuma keputusan politik. Kalau semua kajian keilmuan, keagamaan, yakin masih sama, saya yakin. Wong gurunya sama kok. Kiai Zulfa itu kan dulu pondoknya di Matola ya, di Ajit. Ini bahasa halus sama, ulama fikih. Gus Yahya Rembang, sampingan sama ini, sampingan sama Pati ya. Kalau Sama. Emrut nggak mondok. Lu nggak tahu saya itu kabar-kabar itu. Jadi katib kan lagi rame. Iya. Jadi katib minimal harus bisa baca kitab. Iya. Harus tes dulu berarti ya. Pak Anu ini Biasanya siapa kalau sih? dari Katib Apa? itu kecenderungannya tanfid naik. Biasanya Iya, itu sudah iya, menjadi iya. umum itu Katib begitu. am, ketum. Tatip am, ketum tuh udah itu biasanya otomatis. Saya kayak Sadagil Siroj sebelumnya. Gusdur, Katib am, ketum. Gus Yahya juga begitu ya. Ya, Iya. Katib am, ketum. Hasim Mujadi itu sudah menjadi kayak ibaratnya udah kayak apa namanya? Kayak Ya, estafetnya begitu. estafetnya seperti itu. biasanya. Biasanya nggak tahu kalau sekarang dengan kisruh sekarang ini. Iya, iya. Tapi emang mau orang itu. Ya, mau nggak mau kan? Emang kemarin-kemarin pengurusan mau Dibilangin. kan nggak perlu persetujuan. Ini siapa mau jadi ketua BNU, kita nunggu nggak bisa. Iya, istighfar saja. Enggak, ini sudah tahap kelelahan. Istighosah pesantren itu biasanya kalau sudah bicara tentang negara ya. Kita udah serupus, nggak usah. Terus sekali. Bukan artinya rata-rata biasanya pesantren kalau sudah ada alarm negara, Enggak. bicaranya negara loh ya, bukan kalau PBNU kan partikel di dalam negara. Artinya ormas di dalam negara. NU itu biasanya pesantren kalau istighosah itu kecenderungannya ketika negara mau bubar, negara mau kisruh. Itu makanya tentang ukhuwah watoniyah bukan ukhuwah NU-iyah. Iya, artinya ketika sudah bicara negara kayak kemarin. Kita kan negara dalam negara. Bukan. Artinya kayak kemarin aja. Agustus itu mau ada Indonesia pecah. Itu 3 tahun sebelumnya orang-orang host NU itu memutus beberapa kiai suruh mujahadah. Akhirnya munculnya cuma bakar-bakaran halte segala macam. Itu 3 tahun sebelumnya sudah ada indikasi itu dan dilihat oleh luar negeri waktu itu. Iya. Baru waktu setelah itu beberapa kiai disuruh mujahadah. 3 tahun itu mujahadahnya. Jangan bubar, jangan ribut terlalu besar gitu. Nah, kalau sekarang ada Ada istighosah nggak? Artinya enggak
Enggak perlu istighosah. Yang Nggak bencana perlu alam istighosah. ini, Pak. Bencana alam ini itu harusnya tsunami besar, walaupun ini dikatakan sebagai tsunami, itu sudah ada indikasi sebelumnya. Ini menurut pakar-pakar orang-orang klinik gitu mengatakan ini sudah minim. Jadi diminimalisirnya bentuknya seperti itu. Karena Gitu. istighosah yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau minimal tidak jadi tsunami yang sangat besar, apalagi nanti ketika lempengan di selatan itu nanti akan menjadi tsunami besar, ya Allah alam. Iya. Bumi kan udah lelah, Iya, bumi udah bumi udah lelah. udah lelah. Ternyata yang kena tsunami PBNU. Sebenarnya konflik Pura-pura. Balik lagi konflik nih. menurut saya konflik ini tuh bukan konflik yang sesuatu yang penting, tapi Betul. memalukan aja gitu aja. Betul, Iya, memalukan nggak ya. penting, sebenarnya nggak penting. Nggak penting sebenarnya. Sebagai warga NU yang biasa-biasa aja makan juga masih nyari makan. Ya, Tapi ya. memang memalukan saja gitu. Tapi meskipun kita menganggap bahwa warga NU baik-baik saja, terus Bandung-Bandung Nggak pernah baik-baik saja, Pak. Maksudnya dalam pengertian bukan Saya mau minum nggak soal jadi. ekonomi ya, bukan soal ekonomi. Iya. Soal tradisi Tradisi, kehidupan yang berjalan sebagai mestinya. Tapi meskipun begitu, PBNU tetap sebagai orang tua ibarat Iya, tetap rumah lah, rumah. sebagai rumah Gimana yang pun selalu rumah. ditunggu-tunggu, tadi sidang isbat salah satunya, atau selalu ditunggu fatwa dan lain-lain. Itu selalu ditunggu. Nah ini saya mikir gimana struktur di bawahnya yang berkaitan selain administratif tadi ya, soal SK dan lain-lain. Contoh Instruksi. ada Ansor, Fatayat, Agarusa Iya. dan lain-lain. Itu kan sangat banyak tuh lembaga-lembaga Bandung, Iya. sangat banyak. Jadi saya mikir mereka juga pada posisi kebingungan juga. Iya. Bisa jadi kalau ini terus dibiarkan berlanjut, di bawah juga bisa jadi konflik menjadi hal yang biasa. Lah ya, apalagi PJ sekarang kan PJ lagi turban ya. PJ ke ranting-ranting Ya, ini sudah dengan ada keputusan PJ dan pleno itu, ini udah menormalisasi konflik. Konflik. Iya. Yang menormalisasi perpecahan. Mungkin pikirannya kan perbedaan rahmatil lil alamin nanti. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak rahmat di situ. Rahmat lah udah siapa rahmat? Dari rahmat. Tapi alhamdulillahnya ya, saya nggak tahu kalau untuk di MWC yang lain. Kalau MWC di tempat saya itu ibaratnya mereka udahlah biarkan yang di atas, kita tetap aja bagaimana amanat dari organisasi, bagaimana nanti kita pengabdian di masyarakat itu tetap masih bisa berjalan. Nah, kan belum kongres, belum ini Pemercap. pemercap belum. Kalau kita juga bingung. Iya. Musuhannya ke siapa nanti? Iya, itu belum cover jadi masih aman. Ya, kita instruksikan aja seluruh PC, silakan membuat 2 PC. Ini mulai Sampai itu sampai ranting. ya? Sampai ranting juga 2, silahkan. Satu aja nggak berjalan, Pak. Apalagi dua. Makanya Ya, harus dua biar jalan. semoga dengan Butuh rival, adanya ada. 2 ini Itu semakin PWNU semakin maju. Yang awalnya cuma nyumbang 1M jadi 2M. Iya. Yang awalnya cuma iuran dapat 10.000 jadi dapat 20.000. Yang awalnya sekolah cuma 1 jadi 2. Dua aja. Bagus ya. jadi sepakat nih ada 2 matahari. Enggak apa-apa lah. Ya, semakin terang. Semakin terang. Ya udah kalau nggak gerah berarti terang ya. Karena warga NU jumlahnya ratusan juta ibaratnya itu. Apa Ya sudah kan waktunya? kita masih husnudzon sama ulama kan. Mereka semua kan ulama semua kan. Keramat sama sultan kan ulama semua. Sultan kalau keramat punya keramatnya, kalau sultan itu Punya duitnya. punya duit. Ya, tapi kan tujuannya sama untuk warga Ya, NU. makanya ini migrasinya lama ini karena kan semuanya akan menjadi 2. Iya. Jadi 1 menjadi 2 seperti NU dari 2 1 adalah abad menjadi 2 abad. Iya. Ya, kita ini sebenarnya udah kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi. Nggak apa-apa. Tanggal 31 Januari 2026 itu kita resmi 2 abad Satu hitungan abad. Masehi. Satu abad. 1 abad menuju 2 abad dan abad 2025. kedua ya. Seperti 26 besok kan. Oh iya. Biasanya dalam satu abad itu Seperti pidatonya Gus Yahya, Jangan-jangan selamat datang di abad kedua Masehi.
Abad kedua Masehi, ya udah selamat datang PBNU 2. Selamat datang Ranting 2. PW 2, PW 2. Ini imbas dari kelelahan kita melihat polemik ini. Ini Apa-apa. kelelahan jadi Yang akhirnya penting Tapi nanti pas ngajuin proposal ditanya kamu ini PJNU mana? baris mana? Nah, Ya, ribet apa-apa. lagi. Nggak apa-apa. Nilai jual turun Pak itu, Cuma Pak. tahu. Enggak, nanti ketika 2 yang punya duit pusing, ini minta, sini minta, dikasih semua dari 2. Kalau dikasih yang ada enggak, yang ada enggak. Ini juga kalau di pemilu juga enak. Pemilu biasa kita cuma capres-capres soal ke 1 ketua PBNU. Sekarang pusing dia soal kedua ketua PBNU. Biasanya nganggarin cuma berapa juta, sekarang anggarannya 2 kali lipat. Ya, lihat kan umatnya udah stres ya. aduh. Ngomong nggak penting, beneran nggak penting untuk kita bicarakan satu, kita nggak enak membicarakan orang yang lebih alim daripada kita. Iya. Yang kedua, ini masih konflik organisasi, ya selesaikan secara organisasi lah, secara konflik manusia. Yang penting kepentingan masyarakat, kepentingan umat selalu terjaga. Itu aja. Itu yang penting sih itu. Sulit saya nutupnya ini. Enggak, kalau udah terjaga insya Allah Iya. pengabdian di masyarakat masih tetap berjalan. Warga Pesan-pesan keagamaan di struktur paling bawah juga masih tetap berjalan. Ketika kumpul juga bagi mereka yang masih takut dengan karomah-karomah juga rata-rata udahlah biarin saja mereka di atas seperti itu. Jadi alhamdulillahnya masih stabil. Iya. Kalau seumpama komentar tadi biarkan dalam satu rumah ada 2 matahari, itu ya wallahu alam. Apa mungkin nanti ketika muktamar itu solusi terakhir atau Ini mana, Pak MLB? Kiai? 1 matahari terbit dari barat atau 2 matahari dari timur semua? Ya udah jawabannya. Tapi untuk warga NU, saya kira harus tetap percaya bahwa NU ini milik Gusti Allah. Semua milik Gusti Allah. Ya, dilahirkan oleh para wali lah. Ya kan? Semua wali, minimal wali murid lah, wali santri. Ya kan? Udah pakai stres. Berarti tugas wali 2, jaga NU-nya ada 2. NU siapa nih saya jaga? Ya, pokoknya NU harus tetap utuh lah. Closing statementnya Ya segera saja MLB aja lah ya. MLB Iya, lebih benar. Solusi. MLB solusi paling Kan jadi 2. Hah? Bab 2 nanti yang lebih sana jadi 2. Udah selesai itu dah. Ntar Gus saya bikin MLB, Iya. Kiai Zulfa juga bikin MLB 2. Emang 2 abad begitu ya. 2 abad 2 Nggak kepemimpinan. ada. Dualisme. Ya kan? Bang,